Belum lama ini ada sebuah film komedi berlatar belakang musik yang dirilis berjudul Yesterday, karya sineas Danny Boyle. Kisahnya mengenai seorang musisi yang dunianya berubah saat dia mulai meminjam karya-karya legendaris band The Beatles dan mengklaim sebagai lagunya sendiri. Film tersebut dirilis di pertengahan tahun 2019 dan tidak lama setelah film itu keluar, ada lagi film berelemen musik yang serupa. Agak sulit untuk membahas film Blinded by the Light ini tanpa menyebut Yesterday karena adanya beberapa kemiripan. Bukan hanya karena keduanya dibintangi oleh aktor Inggris berdarah Asia Selatan yang sama-sama belum terkenal di dunia sinema, tapi karena keduanya bersamaan menggunakan karya musik terkenal, satu The Beatles, satunya Bruce Springsteen, sebagai karakter signifikan di masing-masing film. Namun kalau saya harus membedakannya, Yesterday lebih berasa seperti sebuah film fantasi dengan permasalahan yang tidak terlalu serius. Dilema karakter utamanya hanya kehilangan identitas dan segala konsekuensi saat menjiplak lagu-lagu Beatles. Sedangkan di film karya sineas wanita Gurinder Chadha ini, konflik-konflik yang diangkat lebih serius dan berasa lebih grounded karena film ini memang diangkat dari kisah nyata. By the Light diangkat dari memoir seorang jurnalis Inggris bernama Sarfraz Manzoor. Filmnya mengisahkan sebuah keluarga imigran asal Pakistan yang kini menetap di Inggris, di sebuah kota kecil bernama Luton. Kisahnya dimulai di era 80-an di mana seorang Margaret Thatcher menduduki posisi Perdana Menteri dan keadaan ekonomi negeri Ratu Elizabeth ini saat itu tengah mengalami resesi dan pengangguran besar-besaran. Kondisi di Inggris saat itu pun tengah mengalami perpecahan dan bangkitnya lagi gerakan sayap kanan anti-imigran bernama The National Front. Inilah kenyataan yang dijalani seorang anak muda muslim bernama Javed Khan, diperankan oleh aktor pendatang baru Vivek Kaura. Dan keluarganya berasal dari Pakistan. Berbeda dengan ayahnya yang bekerja di sebuah pabrik mobil, Javed, satu-satunya putra di keluarganya ini, lebih artistik dan kreatif. Dia menghabiskan waktunya mendengarkan musik dan menulis puisi. Sahabatnya yang tinggal di satu komplek dengannya, Matt, merupakan seorang musisi di sebuah band New Wave. Javed yang jago merangkai kata-kata indah kerap membantu Matt menyediakan lirik. Meski tinggal di Inggris, keluarga Javed, terutama ayahnya, masih menjunjung tinggi budaya timur dan tidak ingin anaknya dipengaruhi oleh westernisasi. Javed memulai kuliah di sebuah universitas dan diam-diam mengambil jurusan sastra, bukan ekonomi seperti yang diminta ayahnya. Disinilah hidupnya berubah. Javed bertemu dengan Roops, satu-satunya mahasiswa keturunan Asia Selatan selain dia. Roops tidak sengaja memperkenalkannya kepada salah satu rocker terbaik hasil impor Amerika, Bruce Springsteen. Javed menyadari bahwa dengan kekuatan musik ia bisa melupakan segala masalah yang tengah ia alami. Kata per kata yang dinyanyikan Springsteen menjadi sebuah pedoman dan inspirasi baginya. Melalui musik Springsteen lah kehidupan Javed mulai membaik. Rasa percaya dirinya mulai meningkat dan ia pun memberanikan diri mendekati perempuan di kelasnya dan melawan sekelompok geng rasis. Inilah inti kisah film berdurasi 118 menit ini. Memang dari naskahnya tidak ada yang baru atau yang groundbreaking ya. Tapi berkat karakter utamanya yang begitu likable, penonton sangat mudah mengikuti alur ceritanya yang cukup sederhana ini. Kalau kalian pernah lihat poster film ini, salah satu yang menonjol adalah rangkaian pujian dari kritikus yang rata-rata menobatkan film ini sebagai feel good movie, film yang dijamin akan mengangkat suasana hati. Saya pun kurang lebih setuju dengan pandangan universal para kritikus yang menyukai film ini. Hampir mustahil untuk tidak tersenyum saat film ini berakhir. Saya teringat merasakan hal yang sama saat menonton film Sing Street dirilis beberapa tahun sebelumnya. Sama-sama berkisah mengenai seorang anak muda yang memiliki ambisi besar untuk tinggalkan kejenuhan kota kecil di Inggris. Blinded by the Light ini memang bukan sebuah film musikal dalam arti tradisional ya. Karakter-karakternya tidak tiba-tiba menyanyi dan menari setiap 5 menit. Uniknya film ini, musik dijadikan sebuah karakter tersendiri. Sebuah instrumen atau alat yang mendorong karakter utamanya untuk maju dan berubah. Setiap kali Javed mengalami sebuah transisi, alunan Bruce Springsteen selalu mengiringinya. Bagi saya yang memang suka dengan karya-karya The Boss ini, saya tentu antusias sekali setiap lagunya dimainkan di filmnya seperti karya legendaris Born to Run dan Dancing in the Dark misalnya. Tapi bagaimana dengan mereka yang belum familiar dengan rocker asal New Jersey ini? Semoga penonton akan tetap menyukai film dan musiknya.
Bukan kebetulan bahwa Javed begitu terpesona dan terhipnotis dengan musik Springsteen. Tidak selalu menyanyi seputar percintaan seperti penyanyi rock lainnya, lirik-lirik Springsteen khas dengan tema working class dan kerap mengangkat kisah-kisah keseharian orang-orang yang mengalami keterpurukan baik dari segi ekonomi maupun sosial. Inilah mengapa Javed begitu terpikat dengannya. Walaupun lanskap musik di Inggris pada era 80-an saat itu mulai berubah berkat band-band pop bernuansa synth seperti Pet Shop Boys dan Duran Duran. Sama seperti film-film feel-good movies lainnya, film ini pun tidak bisa luput dari beberapa adegan yang lumayan cheesy dan melodramatic. Ibarat mengkonsumsi makanan yang manis, tidak jarang penonton disuguhi momen-momen yang terlalu sweet dan beresiko menjadikan filmnya sedikit murahan. Ambil contoh pada klimaks film. Resolusi konfliknya bisa dibilang terlalu cepat dan mudah. Satu aspek lagi yang menurut saya kurang pas adalah elemen-elemen tradisional musikal yang seakan-akan dipaksa dimasukkan dalam beberapa adegan. Beda dengan La La Land yang dihiasi dengan koreografi handal dan energi yang luar biasa, dan sequence di film ini terkesan amatiran dan sebenarnya tidak diperlukan sama sekali. Seperti yang saya sebut sebelumnya, beda dengan Yesterday yang jauh lebih sederhana dalam segi konflik yang diceritakan, kehidupan Javed penuh dengan masalah dan cobaan dari berbagai aspek hidupnya. Perbedaan prinsip dengan ayahnya, rasisme yang dialami di lingkungannya, keretakan dalam persahabatannya dengan sahabatnya, keluarga kekasihnya yang belum bisa menerima dirinya karena ia seorang muslim, dan banyak lagi lainnya. Banyaknya elemen cerita yang disajikan terkadang terasa terlalu padat dan sayangnya mengorbankan babak terakhir filmnya yang cenderung kurang fokus. Walau demikian, film komedi ini saya rekomendasi sekali untuk ditonton, khususnya bagi kalian yang suka dan tak asing lagi dengan produksi-produksi Inggris seperti ini. Pada tahun 2002 dulu, Gurinder Chadha pernah garap sebuah film komedi apik yang sayangnya sudah sedikit dilupakan bertajuk Bandit Like Beckham. Kurang lebih atmosfernya sama dengan film ini. Tentu sebagai sutradara yang keturunan India, Chadha selalu mengambil setiap kesempatan untuk mengangkat kisah seputar kehidupan imigran di Inggris dan film ini tidak terkecuali. Walaupun bersetting tahun 1987, segala bentuk rasisme dan diskriminasi yang dialami keluarga Javed sayangnya masih terjadi sampai sekarang dan tentu tidak hanya berlaku untuk warga keturunan Asia Selatan saja. Saya rasa itu yang diingin disampaikan oleh sang sutradara. Semua orang, tidak perlu dengan ras, suku, atau agama, pasti pernah merasakan apa yang Javed alami. Pencarian jati diri di usia muda, menghadapi cobaan dan rintangan guna menghadapi impian dan cita-cita adalah tema yang sangat universal. Mencari kebebasan dari rutinitas dan kehidupan yang membosankan merupakan hak setiap orang, dan musik, buku, atau film seringkali menjadi bentuk ekspresi terbaik yang sekaligus dapat membantu kita. Itulah inti film ini. Silakan ganti aspek Pakistan dengan Indonesia atau warga lain dan musik Bruce Springsteen diganti dengan Coldplay atau The Beatles atau Led Zeppelin, tidak ada masalah. Escapism adalah escapism, siapapun kita. Tren-tren film bernuansa musik, khususnya rock and roll, sepertinya masih sangat laku. Lihat saja popularitas Rocketman dan Bohemian Rhapsody. Walaupun bukan sebuah film biopic dalam arti yang sesungguhnya, Blinded by the Light ini masih memiliki struktur yang mirip dan cenderung klise. Untungnya sebuah pemain utama yang menawan dan karismatis, suguhan musik yang penuh energi serta tema yang relatable menjadikan komedi musikal ini tontonan yang wajib dinikmati. Siap-siap senyumnya guys. Thanks for watching guys. As usual, kalau kalian suka dengan video saya ini, silahkan dibantu like, subscribe, dan share. Kalau ada masukan atau request film yang ingin saya bahas, silahkan tinggalkan komen di bawah ya guys. Thanks and see you soon.